Shalom guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius. Puji Tuhan, saat ini aku sudah berada di kota Madiun. Berkat pertolongan Tuhan, perjalanan berjalan dengan lancar. Karena semalam aku naik kereta api Kauripan ya. Berangkat dari kota Kediri itu jam 6 sore, nyampe di kota Madiun itu sekitar jam 9 kurang. Dan puji Tuhan, sepanjang perjalanan Tuhan menyertai dan juga sempat ngobrol-ngobrol dengan penumpang yang lain yang satu kursi. Ya ada banyak pengalaman lah yang bisa diceritakan. Tapi bukan di channel ini ya. Mungkin di channel yang Lunardi Solarius Voice kali ya. Itu. Nah, kalau channel ini kan renungan. Oke, saat ini ngomong-ngomong soal mengucap syukur, kita sedikit merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayat yang cukup populer ya. Aku bacain. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Satu ayat aja. Kalau kita pikir-pikir, gampang banget kan bersyukur waktu keadaan lagi enak, dapat rezeki, doa dijawab, keluarga sehat, pasti gampang bilang puji Tuhan. Dapat amplop, gaji naik, ya, atau mungkin dapat rezeki yang tak terduga, rezeki nomplok. Tapi gimana kalau keadaan sebaliknya? Waktu sakit, gagal, atau ada masalah. Nah, disitulah tantangannya. Tuhan mengajarkan kita bukan hanya bersyukur ketika baik, tetapi dalam segala hal. Artinya, bahkan di masa sulit pun kita tetap bisa berkata, Tuhan, aku percaya Engkau punya rencana yang indah. Bersyukur itu bukan pura-pura senang, tapi tanda kalau hati kita percaya Tuhan tetap pegang kendali. Ya kalau kita dapat bansos misalnya gitu ya puji Tuhan. Dapat gaji ke-13 atau tadi aku bilang gaji naik. Keadaan kita sehat walafiat. Wah, gampang banget untuk bersyukur. Tapi kalau keadaan sulit, waktu kita sakit, terpuruk, mengalami pergumulan, apalagi masalah ekonomi, masalah keluarga, ruwet, apakah kita bisa mengucap syukur? Karena apa? Seringkali kegagalan dipakai Tuhan untuk bikin kita rendah hati. Seringkali juga masalah dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kita. Dan seringkali juga sakit hati dipakai Tuhan untuk membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Kalau kita belajar bersyukur, hati kita jadi lebih tenang, enggak gampang iri sama orang lain, dan kita bisa tetap melihat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Jadi teman-teman, yuk kita mulai biasakan diri untuk mengucap syukur. Entah itu di saat bahagia, atau bahkan saat sedang susah, ya, karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan dari situlah kita bisa merasakan damai sejahtera yang dunia nggak bisa kasih. Mungkin dunia itu bisa ngasih kesenangan, kita bisa ngelencer, dolan, plesiran, dendi, itu luar negeri, ke Bali, ke apa. Ya memang kita senang, tapi sukacita yang sejati, kebahagiaan sejati, apakah seperti itu? Ya adanya di dalam Tuhan. Jadi ya itulah tantangan
kita mengucap syukur, bukan cuma kita lagi well aja, kita baik-baik aja, kita dapat berkat yang melimpah ya, secara materi gitu, tapi mengucap syukur dalam segala hal untuk berkat rohani dalam kehidupan kita. Jadi bukan masalah seberapa banyak yang kita punya lalu kita bahagia, tetapi bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan sekecil apapun itu, dalam keadaan apapun ya, baik senang maupun susah, kaya ataupun miskin, sakit ataupun sehat. Kayaknya gak asing deh perkataan kayak gitu. Itu kayaknya janji pernikahan. Tapi di sini aku mengajak kita semua untuk belajar bersyukur dalam keadaan yang sederhana pun, atau bahkan paling susah pun. Jujur kalau dibilang susah, aku ya juga susah. Aku nggak kerja, nggak punya penghasilan, tapi aku syukuri bagaimana pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Kalau di video kemarin kan kita sempat menyinggung soal kekhawatiran itu loh. Ya, kekhawatiran dalam hidup kita, tentang prioritas dalam hidup kita, sehingga ya kita tidak perlu khawatir karena Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Ingat, Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau ngomong keinginan kita ya gak ada habis-habisnya. Dan kalau kita nuruti keinginan kita ya kita nggak akan bisa mengucap syukur. Tetapi kita belajar mengucap syukur karena Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Ya, aku bersyukur dalam perjalanan dari Kediri ke Madiun ini kan itu semuanya Tuhan yang cukupkan kebutuhan. Padahal aku sempat mikir, piye arep bali ndek Madiun, gong eneng ongkose. Tapi aku percaya Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti pelihara. Dan aku juga mengucap syukur sudah 37 tahun Tuhan senantiasa menyertai hidupku. Kemarin tanggal 26 Agustus aku ulang tahun ya, yang ke-37. Usia aku semakin menurun. Dan seperti Yakub dikatakan dalam kitab Kejadian pasal berapa itu bilang, ya hari-hariku sebagai pengembara, hidup sebagai orang asing. Ya ginilah aku juga. Tapi aku tetap bersyukur. Bersyukur itu bukan cuma dalam keadaan kita diberkati, tapi ketika kita sedang diuji Tuhan dalam satu pergumulan permasalahan, dan kita tahu sendirilah bagaimana keadaan bangsa Indonesia kayak gini. Nah, pertanyaannya dalam keadaan seperti itu, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Seperti itu. Ya, di kereta api ngobrol banyak sih tentang ya keadaan bangsa Indonesia ini. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, mengucap syukur dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan melawat bangsa Indonesia ini. Jadi ya nggak usah mutung, nggak usah bersungut-sungut nanti kayak bangsa Israel itu, sudah dikasih ini itu rasanya kurang. Nah, itulah di video aku, di channel ini juga aku juga menyinggung soal tamat dan serakah ya guys. Dan di channelku di Lunardi Solaris Voice pun juga sempat menyinggung hal itu untuk mengkritisi mereka sudah gajinya besar, difasilitasi pemerintah, masih aja kurang mengucap syukur, enggak mengucap syukur, masih aja korupsi. Jadi ya belajar mengucap syukur, itu aja sih. Oke guys, terima kasih sudah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, feel free untuk subscribe dan share supaya kita bisa menjadi berkat dengan berbagi renungan ini ya guys.
Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, like aja. Kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Dan mohon dukungan doanya untuk membeli peralatan konten supaya videoku nggak terlalu monoton ya guys, bisa ada variasinya, editingnya juga bagus ya. Mohon dukungan doanya. Dan juga terima kasih kepada para donatur yang mendukung pelayanan channel ini, sehingga channel ini terus berbagi berkat renungan pada kita semuanya, yang menguatkan dan mengingatkan, menegur kita supaya kita senantiasa bertumbuh dalam Kristus ya guys. Oke, kalau kalian merasa tergerak untuk mendukung pelayanan channel ini, kalian boleh kok berbagi berkat, dan linknya ada di kolom deskripsi. Aduh, agak sedikit ini. Oke, kira-kira segitu dulu aja. Apalagi ya? Dia mau nambah tambahan atau enggak? Iya, enggak juga sih. Tapi aku cuma mau ngingetin, mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, segala perkara yang kita alami. Ya, istilahnya kalau orang Jawa bilang, nrimo ing pandum. Nanti kita akan bisa merasakan nikmat bersyukur sungguh luar biasa. Apalagi kalau dalam keadaan kita sedang diuji, keadaan kita susah, itu sungguh luar biasa. Makanya kan mengucap syukur dalam keadaan kita diberkati, mendapat berkat, ya itu sudah biasa. Tapi kalau kita mengucap syukur dalam keadaan susah, keadaan yang nggak karu-karuan, yang membuat kita frustasi, itu luar biasa. Oke guys, terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.